subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya yakin teman-teman itu pasti telah memiliki kurikulum yang kemarin. Entah itu copy paste, entah itu dibuat oleh satu orang kepala madrasahnya saja, entah itu dibuat oleh juru ketik atau operatornya saja, atau siapa. Insya Allah punya. Karena setiap lembaga RA, setiap madrasah tentu memiliki kurikulum yang setiap tahunnya ditagih. Dan pengawas juga menagihnya karena harus membubuhkan tanda tangan untuk verifikasi dan validasinya, kemudian ditandatangani oleh Kasih Penma Kabupaten Kota kalau untuk RA dan MI. Oleh karena itu saya yakin tentu memiliki. Apapun kurikulumnya, apapun acuan yang dijadikan sandaran, maka proses penyusunan kurikulum adalah bagi RA yang belum pernah menyusun kurikulum operasional di madrasah, maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu dipahami, yang perlu diajukan agar era kita kurikulumnya bagus. Pertama, apakah era sudah memiliki inspirasi kurikulum operasional madrasah? Inspirasinya kurikulum madrasah seperti apa? Peserta didik kita akan dibawa kemana? Teman-teman pendidik dan tenaga pendidikannya seperti apa? Visi dan misi. Visi, misi terkadang juga sama, copy paste. Kadang visi seperti jargon, seperti tagline, hanya comot sana, comot sini. Terkadang visi untuk satu RA tertentu sama. Nah, ini harus juga menjadi bahan kajian teman-teman nanti yang akan menyusun kurikulum Merdeka di era ini. Nanti terkait dengan visi misi nanti juga akan kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang ketiga, siapa yang memfasilitasi dan terlibat di dalam penyusunan ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA-nya saja atau melibatkan teman-teman guru yang lain? Wah, ini keburu dimintakan tanda tangan, yang penting punya. Apa melibatkan guru yang lain, melibatkan komite, melibatkan yayasan, melibatkan pengawas. Nah, ini harus diinventarisir di situ. Yang di pengantar tadi mestinya di dalam penyusunan kurikulum, karena kurikulum menjadi satu hal yang menjadi panduan untuk seluruh aktivitas pembelajaran di daerah, maka harus melibatkan banyak orang yang terlibat di situ, ya. Termasuk pemangku kepentingan internal. Ya. Yang kelima, apakah akan dilakukan pembahasan kurikulum personal oleh pemangku kepentingan eksternal? Apakah orang tua dilibatkan, komite dilibatkan, atau organisasi yang menaunginya terafiliasi dengan organisasi keagamaan atau organisasi apa begitu? Apa dilibatkan atau tidak? Nah, maka penyusunan kurikulum RA nanti akan menjadi bagus dan operasional. Yang ketiga, bagaimana proses peninjauan dan revisi kurikulum operasi madrasah? Ini tentu namanya ditinjau peninjauan ya dan revisi, tentu RA itu telah memiliki atau pernah menyusun kurikulum operasional di RA. Nah, bagaimana peninjauan dan revisinya? Kita inventarisir pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Siapa yang akan memfasilitasi dan terlibat di dalam peninjauan dan revisi ini? Apakah hanya dilakukan oleh kepala RA dan guru masing-masing atau melibatkan pengawas juga? Terserah di situ. Kedua, apakah kurikulum RA yang telah dibuat sudah sesuai dengan kerangka dan ketentuan penyusunan? Maka di sini di kurikulum operasional madrasah, di kurikulum Merdeka ada 4 komponen. Dibuat simpel saja, tapi insya Allah itu operasional sekali. Ya. Tidak ngoyo-woro kalau bahasa kita, ya, tidak kemana-mana, tapi terfokus pada 4 komponen yang nanti insya Allah selesai mengikuti BIMTEK ini, teman-teman kepala dan guru RA dengan pendampingan pengawas bisa menyusun kurikulum. Yang ketiga, apakah ada proses diskusi, kerja kolaboratif untuk menyusun kurikulum DRA? Atau seperti saya katakan tadi,
Wah ini keburu-buru ini yang penting punya. Punya orang lain diganti aja, di print, sodorkan pengawas, sodorkan di kantor Kementerian Agama, tanda tangan oleh Pak Kasih atau Bu Kasih. Yang keempat, apakah ada informasi atau pembahasan yang disampaikan kepada orang tua mengenai kurikulum dan program-program. Maka kurikulum tentunya harus selaras dengan program jangka menengah, yang 4 tahunan, 5 tahunan. Harus terkoneksi di situ, sehingga tidak mudah untuk bolak-balik begitu. Dan itu harus disampaikan kepada orang tua. Karena bagaimanapun teman-teman di RA, para kepala dan guru RA itu dititipi orang tua untuk mengoptimalkan aspek perkembangan anak-anaknya. Tapi dititipi di situ. Oleh karena itu maka apapun program yang ada di RA mestinya juga dikomunikasikan dengan orang tua. Agar apa yang jadi stimulasi di RA itu juga distimulasikan pula di rumah masing-masing oleh orang tuanya, di mana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama mestinya di situ. Tapi harus ada klop di situ antara RA dan orang tua. Diajak bicara di situ, ada komunikasinya. Kemudian yang kelima, bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengevaluasi. Baik, ini teman-teman yang saya maksudkan dengan komponen kurikulum operasional madrasah untuk jenjang NA. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4 sampai 5 tahun. Maka tadi saya katakan, kurikulum yang disusun itu mestinya terkoneksi, ada benang merahnya, terkorelasi dengan program jangka menengah RA kita masing-masing. Yang pertama, nanti kita susun satu persatu. Pertama terkait dengan analisis karakteristik madrasah. Yang tentu karakteristik RA satu dengan yang lainnya berbeda. Di perkotaan dengan yang tidak di perkotaan tentu berbeda. Di pesisir dengan yang ada di pegunungan tentu berbeda karakteristiknya. Karakteristik ekonomi orang tua siswa yang ada di situ bisa berbeda-beda. Nah, ini juga mempengaruhi yang harus dirumuskan di dalam kurikulum kita. Yang kedua, bagaimana sih kita menyusun visi, misi, dan tujuan. Apakah visi, misi, tujuan kita yang telah ada di kurikulum yang kita punya itu ada benang merahnya? Atau yang penting terisi visinya ini, misinya ini, tujuannya ini. Yang tidak nyambung antara indikator visi dengan indikator misi. Ya mestinya connect ini kalau misinya misalnya untuk menyiapkan anak yang berakhlakul karimah, maka akhlakul karimah itu indikatornya apa? Itu maka dijabarkan di dalam misinya. Maka kalau misinya sudah connect, maka tujuannya bagaimana melaksanakannya menjadi terkoneksi pula. Saya katakan tadi, visi terkadang bentuknya, susunan kalimatnya seperti jargon, ya, seperti tagline. Yang ketiga, bagaimana kita mengorganisasikan pembelajaran kita. Baik ini di RA, MI, MTS, MA, ini komponennya sama. Yang membedakan adalah nanti bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan. Kita garis bawahi lagi bahwa pembelajaran di era harus dikemas melalui kegiatan bermain. Karena kodrat anak usia dini adalah bermain. Tetapi bukan main-main, bermain yang ada maknanya. Bermain yang telah dipersiapkan stimulasi apa yang telah direncanakan oleh teman-teman guru RA. Oleh karena itu maka 4 kegiatan main yang telah disiapkan teman-teman di dalam pembelajaran setiap harinya itu sudah diatur, disusun, direncanakan apa yang akan distimulasi dan hasilnya seperti apa. Maka perencanaan pembelajaran dan asesmennya juga disampaikan di situ. Nah, baru yang kelima, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional ini peran dari pengawas nanti kami bicarakan di sini lebih banyak.
Lalu selanjutnya tentu lampiran-lampiran, yang lampiran-lampiran tadi apa yang perlu dilampirkan sudah disampaikan oleh Bunda Gita Kartini. Nah, ini secara visual saya sampaikan, inilah komponen yang kita susun di dalam kurikulum kita. Barangkali ada pertanyaan, boleh enggak ya hal-hal kemarin yang telah kami susun yang tidak ada di kurikulum Merdeka kami tuangkan pula di dalam kurikulum Merdeka saat ini? Nah, boleh-boleh saja kalau itu memang relevan. Maka di sini saya tulis di dalam blok hitam itu menjadi komponen utama ya 4 hal ini. Karakteristik, visi misi, pokok halusan pembelajaran dan rencana pembelajaran serta asesmennya ini merupakan hal utama, hal pokok, hal yang esensial yang harus ada di dalam kurikulum operasional madrasah pada jenjang RA. Yang kelima, pendampingan evaluasi nanti juga dirumuskan seperti apa serta lampiran-lampirannya. Baik, kita mulai satu persatu. Terkait dengan komponen pertama, analisis karakteristik madrasah. Bagaimana sih untuk menganalisis karakteristik madrasah? Kami para guru itu sibuk membuat administrasi RPPH, kami membuat rekaman penilaian. Nah, oleh karena itu maka nanti bagaimana guru RA tidak tersita waktunya untuk membuat administrasi administrasi pembelajaran atau administrasi yang lain. Administrasi penting memang teman-teman. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana fasilitasi, stimulasi, dan scaffolding memberikan dukungan terkait dengan optimalisasi aspek perkembangan anak. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan sampai waktunya justru habis tersita untuk membuat administrasi pembelajaran. Apalagi waktunya tersita untuk koneksi absen. Itu juga jangan sampai. Karena yang menjadi utama itu adalah bagaimana pembelajaran guru. Administrasi ini bisa dibicarakan dengan banyak orang, bisa ditanyakan, tetapi kalau pembelajaran itu masing-masing punya style masing-masing. Oleh karena itu maka karakteristik RA juga perlu dilihat. Misalnya kita lihat data kondisi real saat ini yang menggambarkan keunikan RA terkait dengan peserta didiknya, ya orang tua siswa, orang tua anak ini sosial ekonominya seperti apa. Kemudian budaya di situ bagaimana. Guru dan tendiknya ini sudah banyak yang sertifikasi misalnya, tentu berbeda. Guru dan tendiknya, gurunya sudah banyak yang S2 misalnya. Gurunya masih belum S1 misalnya, tentu berbeda di situ. Kemudian ada kemitraan RA, kemitraan dengan banyak di situ. Bisa kemitraan dengan perusahaan, bisa kemitraan dengan instansi, bisa kemitraan dengan lembaga dan sebagainya. Ini perlu dianalisis di situ karakteristiknya. Yang kedua, bagaimana prinsip analisis karakteristik? Nah, tidak ditentukan oleh kepala RA sendiri, tidak. Libatkan yang lain, perwakilan warga RA. Anak secara bermain, diajak bicara, orang tuanya diajak komunikasi, pengawasnya dimintai pertimbangan, komite, yayasan dan sebagainya diajak berembuk. Di situ kan tentu menggunakan data. Sebetulnya RA saya seperti apa ya? Nah, ada analisisnya di situ. Apakah cukup waktunya untuk menganalisis atau buru-buru yang penting punya? Kita juga harus memilih informasi yang relevan untuk menyimpulkan terkait pengembangan strategi atau solusinya. Ini ada analisis karakteristiknya. Harus di situ. Sehingga antara RA1 dengan RA lainnya berbeda. Karena gurunya juga barangkali kualifikasinya juga berbeda. Tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua anaknya juga berbeda. Nah,
cara pengumpulan data. Bisa dengan kuesioner, dengan wawancara, bisa dengan FGD, bisa dengan observasi. Ada yang bertanya, aduh Pak, wong kami itu punya kurikulum itu sudah alhamdulillah, sudah bagus. Baik, tetapi misalkan kalau ada kuesionernya, wah kami tidak paham kuesionernya, ya tidak usah. Oh, tapi itu kan sudah disampaikan oleh narasumber. Ini tidak wajib harus ada, teman-teman. Misalkan tidak seperti ini, insya Allah tidak sampai pada derajat dosa, insya Allah. Nah, oleh karena itu perlu ada wawancara lah. Wawancara ya sederhana, kalau kita teman-teman RA gitu ya. Yang penting ada upaya-upaya untuk bahwa kurikulum kita sesuai dengan karakteristik kita. Dibuat mudah saja ya teman-teman ya, tidak menjadi beban. Mudah-mudahan selesai mengikuti Bintek ini tidak justru menjadi beban kita menjadi bertambah, tapi saya harapkan selesai mengikuti Bintek ini kita menjadi tercerahkan, oh ternyata mudah, ternyata harus komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, ini kalau kita analisis. Analisnya begini, kita analisis kekuatan dan perbaikan RA kita terkait dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajarannya. Yang kedua, juga kita mempertimbangkan sudut pandang peserta didik kita. Nah, kalau RA juga melibatkan orang tua, maka berkali-kali, saya hitung 4 kali, bagaimana kita melibatkan orang tua ya, teman-teman ya, kalau kita menyusun, meskipun tidak dengan forum resmi, pakai FGD itu, forum discussion, tidak. Secara informal barangkali ketika orang tuanya penjemputan anak begitu, diajak bincang-bincang, santai, kami punya program begini Ibu, kalau menurut bagaimana? Nah itu dicatat, dituangkan di dalam kurikulum kita. Juga bisa yang pilihan keempat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.